Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah King Ruo pergi dari tempat itu, Ying Haotian dan rombongannya masih belum bergerak mengambil sikap untuk memulihkan diri, namun menatap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai yang masih berada di tempat itu dengan serius. Saudara, apakah ada yang salah? Bukankah Tuan meminta kita untuk memulihkan diri? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan heran. Saudara, kami begitu penasaran dengan latar belakang Tuan. Apakah saudara bisa menjelaskannya? Tanya Ying Yumao dengan serius. Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai yang masih belum tahu lebih jauh latar belakang King Ruo saling berpandangan. Tuan memiliki dua darah dewa kuno yang sangat kuat, yaitu darah kuno dari klan Shen Guoxi King dan Shen Guoxi Ling, ucap Xuan Wu Zuxian, membuat Ying Yumao dan rombongannya terdiam. Tidak heran dia begitu kuat. Lalu bagaimana dengan pecahan jiwa penguasa agung Luo Feng sebelumnya? Tanya Ying Tajun. Luo Feng adalah ayah guru Tuan. Jika saudara ingin tahu lebih jauh, saudara sekalian dapat menanyakan hal ini langsung pada Tuan dalam pertemuan nanti, jawab Feng Wu Bohuai. Baik, ucap mereka dengan tenang. Setelah mendapatkan sedikit penjelasan dari Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai, Ying Yumao dan rombongannya lalu mengambil sikap dan mulai memulihkan diri. Di tempat lain, King Ruo yang sebelumnya hendak beristirahat di Istana Puncak Timur, tiba-tiba mengubah arah pergerakannya menuju wilayah selatan. Sus, sosoknya bergerak dengan tenang sambil mengawasi tempat yang dilewatinya tersebut dengan tenang, hingga akhirnya tiba di dinding perlindungan wilayah selatan. Di tempat itu, King Ruo lalu membentuk segel tangan, membuat dua pilar emas setinggi 20 meter dengan jarak 15 meter yang berdiri di sisi kiri dan kanannya. Sus, pilar emas yang akan menjadi gerbang untuk keluar dan memasuki Gunung Nanjin itu tercipta, lalu menyatu pada dinding perlindungan tersebut dengan perlahan. Setelah selesai membuat gerbang pilar emas tersebut, King Ruo lalu membuat mantra formasi emas agar gerbang tersebut hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu dan khusus. Setelah selesai membuat gerbang di tempat itu, King Ruo lalu kembali ke Istana Puncak Gunung Timur, beristirahat di dalam aula istana tersebut dengan tenang. Di tempat lain, 30 menit kemudian, Ying Haotian dan rombongannya akhirnya selesai memulihkan diri. Saudara Haotian, apa rencana kita selanjutnya? Apakah kita akan langsung pergi ke Istana Puncak Gunung Timur? Tanya Ying Yumao. Karena masih ada waktu, bagaimana kalau kita membahas rencana yang akan kita sampaikan dalam pertemuan nanti? Jawab Ying Haotian sambil menatap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai. Silakan saudara sekalian membicarakan hal tersebut, ucap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai menanggapi. Terima kasih saudara, ucap Ying Yumao dengan hormat. Saudara, jika demikian kami pergi dulu, ucap Xuan Wu Zuxian sambil membawa Feng Wu Bohuai meninggalkan tempat itu. Setelah Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian pergi, Ying Tajun lalu memulai pembicaraan mereka. Di tempat lain, Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian terus bergerak menuju Istana Puncak Gunung Timur dengan tenang. Sepertinya sebentar lagi kita akan meninggalkan Gunung Nanjin, ucap Feng Wu Bohuai sambil bergerak dengan tenang. Sepertinya demikian, ucap Xuan Wu Zuxian menanggapi, berbincang-bincang santai sambil mengawasi setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Di tempat lain, Gunung Puncak Utama, Ying Haotian dan rombongannya yang membicarakan rencana mereka, tiba-tiba dikejutkan oleh pilar emas yang merupakan kunci pusat pengendali mantra formasi perlindungan Gunung Nanjin yang tiba-tiba bergetar dengan menampilkan titik-titik hitam dari arah utara. Tuan sebelumnya tidak menjelaskan hal ini pada kita, dan untuk memastikannya, kita harus memeriksanya sendiri. Jenderal Yuan Qiunfei,
Jenderal Yuan Qing, mohon perisai dinding wilayah utara, ucap Ying Haotian. Baik leluhur, dengan sikap hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Yuan Qianfei dan Yuan Qing pergi, mereka kembali melanjutkan pembicaraannya. Di tempat lain, Yuan Qianfei dan Yuan Qing yang ditugaskan oleh Ying Haotian terus bergerak dengan tenang. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di dinding perlindungan perbatasan utara. Saudara, klan Sun Hai, ucap Yuan Qing terkejut, lalu melaporkan hal tersebut pada Ying Haotian, sambil memperhatikan puluhan pemuda yang berada di luar perisai perlindungan tersebut sedang berusaha memasuki tempat itu dengan paksa. Pada saat beberapa pemuda berusaha melepaskan serangan pada dinding transparan yang tidak kasat mata tersebut, tiba-tiba bayangan pedang biru keemasan muncul dan menyerang mereka. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema mengubah sosok-sosok tersebut menjadi kabut darah dan melukai mereka yang paling dekat dengan dinding tersebut. Mundur, ucap pemimpin kelompok sambil membawa puluhan pemuda lainnya yang selamat dari serangan pedang tersebut bergerak, menjauh dan menjaga jarak dari dinding segel dengan wajah pucat pasi. Mantra formasi pembunuhan yang sangat mengerikan. Benar, tapi sejak kapan ada mantra formasi pembunuhan ini ada? 8 hari yang lalu aku bahkan bisa memasuki tempat ini dengan bebas, ucap pemimpin kelompok berbicara dengan serius, membuat Yuan Qianfei dan Yuan Qing begitu terkejut. Saudara, ternyata selama ini mereka dari klan Sun Hai bisa memasuki tempat ini dengan bebas, ucap Yuan Qianfei dengan serius. Pada saat Yuan Qianfei dan Yuan Qing membicarakan hal tersebut, tidak lama kemudian, Ying Haotian dan para jenderal lainnya tiba di tempat itu, menatap puluhan sosok yang berdiri dan menjaga jarak dari dinding kubah perlindungan Gunung Nanjing dengan serius. Leluhur, ucap Yuan Qianfei dan Yuan Qing, menyambut kedatangan Ying Haotian dan rombongan dengan hormat. Klan Shen Guoshi Sun Hai, ucap Ying Yumao dengan serius. Benar leluhur, mereka ternyata selama ini adalah kelompok yang dapat memasuki Gunung Nanjing dengan bebas, ucap Yuan Qianfei melaporkan pembicaraan murid klan Sun Hai yang mereka dengar sebelumnya. Membuat Ying Yumao dan mereka yang baru saja tiba di tempat itu begitu terkejut. Ini juga akan menjadi agenda pembicaraan kita nanti, ucap Ying Tajun, memecah keheningan tempat itu. Dari dalam dinding perlindungan, Ying Yumao dan rombongannya yang dapat melihat keberadaan murid klan Shen Guoshi Sun Hai dan mendengar percakapan mereka dengan jelas, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah Tuan memperbaharui segel perlindungan ini, akhirnya kita mengetahui kelemahan segel cahaya yang dulu kita agung-agungkan, ucap Yuan Nandong. Benar, jawab Ying Yumao menanggapi, karena juga tidak menyangka jika klan kuno yang berada di utara luar Gunung Nanjing tersebut dapat melewati segel cahaya dengan mudah. Lalu leluhur, apa rencana kita? Tanya Yuan Nandong. Biarkan saja, jawab Ying Haotian dengan tenang, sambil membawa mereka pergi ke istana puncak Gunung Timur. Tapi leluhur, bagaimana dengan mereka? Tanya Sisi Hujin dengan serius. Tenanglah. Sebelumnya aku telah menguji kekuatan segel perlindungan ini, jawab Ying Yumao sambil menjelaskan dirinya yang mendapat kesempatan untuk menguji kekuatan segel perlindungan tersebut dengan detail, membuat Yuan Nandong dan jenderal lainnya tersebut mematung. Apakah itu artinya gunung ini benar-benar aman? Tanya Sisi Hujin dengan wajah serius. Tentu saja, karena segel pelindung ini adalah segel perlindungan tingkat abadi, jawab Ying Yumao, lalu membawa mereka meninggalkan tempat itu. Sus, sus. Mereka bergerak pergi, meninggalkan tempat itu dengan tenang. Di tempat lain, di dalam aula istana puncak Gunung Timur. Tuan, misi di tempat ini telah selesai, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Suxian dengan tenang. Aku akan melanjutkan perjalanan mengunjungi klan Luo dan mencari mereka yang masih setia pada terah pertama, jawab King Luo. Lalu Tuan, bagaimana dengan kami? Tanya Feng Wu Bohuai. Feng Wu Bohuai, aku ingin kamu tetap berada di Gunung Nanjing. Selain untuk menaikkan tingkat kekuatanmu, aku juga ingin ada yang mengawasi pembangunan di gunung ini, jawab King Luo. Lalu hamba Tuan, klan Shen Zhenyin,
Klan Fengwu dan klan Xuanwu perlu perlindungan. Saat aku pergi, aku ingin kamu mengawasi ketiga klan ini dengan diam-diam, ucap King Ruo sambil memberikan Xuanwu Zuxian dan Fengwu Bohuai cincin penyimpanan yang berisi lencana klan Shen Zhenyin, pedang Sui Luo sebagai identitas dan sumber daya tingkat tinggi berupa ratusan buah-buahan abadi. Terima kasih Tuan, ucap Xuanwu Zuxian dan Fengwu Bohuai dengan hormat. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tidak lama kemudian Ying Haotian, Ying Yumao dan Ying Tajun diikuti 8 jenderal puncak utama dari klan Ying memasuki ruangan, diikuti oleh Yuan Nandong, Yuan Qianfei, Yuan Qiying, Mao Ling dan Mao Xiang dari ras kucing hitam. Di belakang rombongan jenderal puncak selatan tersebut, Sisi Hu Jin dan 4 jenderal lainnya, Sisi Feng Yue dan Sisi Tanxian dari ras singa emas, Hu Bian dan Hu Mingjin yang berasal dari ras harimau emas, diikuti belasan komandan pasukan. Hormat pada Yang Mulia, ucap Ying Haotian diikuti oleh semua orang sambil berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Tindakan para jenderal dan komandan pasukan itu membuat King Ruo langsung terdiam. Tuan, mereka tidak akan berdiri sebelum Tuan menerima hormat mereka, ucap Xuanwu Zuxian berbicara pada King Ruo melalui telepati. Tapi aku ini bukan kaisar, ucap King Ruo menolak. Tuan, mereka tidak akan pernah berdiri jika Tuan tidak menerima hormat mereka. Xuanwu Zuxian menanggapi, bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah, sambil mempersilahkan mereka menempati kursi yang telah tersedia. Terima kasih Yang Mulia, lalu berdiri dan menempati kursi mereka masing-masing. King Ruo yang kembali mendapat panggilan seperti itu hanya tersenyum kecut. Kami yakin ini terdengar aneh, tapi ini adalah aturan Gunung Nanjin Yang Mulia, ucap Ying Haotian. King Ruo yang tidak ingin mempermasalahkan hal itu menganggukkan kepalanya. Baiklah, mari kita mulai pertemuan ini, ucapnya dengan tenang. Baik, Yang Mulia. Pertama aku ingin mendengar laporan kalian mengenai keadaan Gunung Nanjin saat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Yang Mulia, setelah Wei Xilan dari puncak utara dan Wan Xin dari puncak barat membawa pasukannya meninggalkan Gunung Nanjin, kekuatan pasukan Gunung Nanjin saat ini hanya berjumlah 130.000 prajurit, dengan rincian, puncak selatan 35.000 prajurit, puncak timur 40.000 prajurit dan puncak utama 55.000 prajurit. Adapun gunung utara dan barat saat ini benar-benar telah kosong, jawab Ying Haotian menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Haotian, terima kasih informasinya, itu artinya Gunung Nanjin masih memiliki kekuatan. Dalam pertemuan ini aku akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu untuk kalian ketahui, dan ini akan mengubah Gunung Nanjin, ucap King Ruo. Silakan Yang Mulia, ucap Ying Yumao dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sebelumnya aku pernah mengatakan bahwa kalian harus siap dengan perubahan, dan hal itu akan dimulai hari ini, dan aku ingin menjadikan Gunung Nanjin sebagai pusat pemerintahan Kekaisaran Agung Shen Luo. Ucapnya dengan serius, membuat Ying Haotian dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Yang Mulia, tapi Anda adalah seorang king. Lalu bukankah klan Shen Luo telah tiada, ucap Ying Yumao dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku memang seorang king, tapi Luo Feng adalah guru dan ayah angkatku. Tanpa ayah guru, aku bukanlah siapa-siapa, lalu menunjukkan lencana Phoenix emas. Dan lencana ini adalah identitasku sebagai penerus terah pertama Kekaisaran Shen Luo yang agung. Selain ingin mengembalikan kekuasaan wilayah selatan padanya, hal yang terpenting dari tindakanku membangun kekuatan ini adalah untuk menghapus keberadaan mereka yang tidak tahu berterima kasih, dan yang utama adalah dengan memiliki kekuatan, kita dapat hidup dengan tenang, aman dan nyaman, ucapnya penuh arti, membuat Ying Yumao dan rombongannya terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Ying Haotian lalu menganggukkan kepalanya. Baik Yang Mulia, kami bersedia, ucapnya dengan sungguh-sungguh, lalu diikuti oleh semua orang. Terima kasih. Karena kalian telah bersedia, maka aku akan menjelaskan rencana kita ke depan.
Silakan Yang Mulia, ucap Ying Haotian. King Ruo menganggukkan kepalanya. Gunung Nanjin akan dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu pusat pemerintahan dan kediaman suci utama. Pusat pemerintahan akan kita buat di luar wilayah terlarang ini, dan wilayah kediaman suci utama adalah puncak utama dan keempat puncak lainnya, dan wilayah ini adalah terlarang bagi orang luar, ucap King Ruo, sambil menjelaskan pembagian kedua wilayah tersebut dengan detail. Selain itu King Ruo juga menjelaskan bahwa dirinya juga telah membuat gerbang suci yang berada di perbatasan wilayah selatan yang akan memudahkan mereka untuk keluar masuk dari wilayah terlarang tersebut. Lalu Yang Mulia, siapa saja yang boleh memasuki tempat ini, lalu siapa saja yang dimaksud sebagai orang luar? Karena kita sendiri masih belum memiliki kekuatan lainnya, tanya Ying Tajun. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yang dapat memasuki tempat ini adalah kalian semua, dan mereka yang berasal dari klan Shen Luo Trah pertama. Dan perlu kalian ketahui bahwa saat ini aku sedang membangun kembali kekuatan kekaisaran Shen Luo yang agung dari Trah pertama, dan mengumpulkan klan yang masih setia, dan mereka juga berhak memasuki tempat ini, namun kediaman mereka akan berada di luar wilayah terlarang ini, ucap King Ruo. Tapi Yang Mulia, apakah ini tidak akan menimbulkan kesenjangan dan menjadi masalah? Tanya Yuan Nandong. Aku memang tidak ingin membedakan tempat tinggal, karena pada dasarnya kita ini adalah satu, namun ini akan menjadi masalah, karena pusat pemerintahan ini harus ada dan terlihat. Perlu kalian ketahui, akan ada 24 klan yang akan tinggal di luar wilayah terlarang, yaitu klan Shen Lu, Shen Yun, Mu, Chao, Sui, Hui, Guo, Bing, Chu, Qi, Ying, Ma, Hai, Tang, Fang, Gang, Yang, Sang, Lin, Qin, Yuan, Ni, Wei, dan Shen Hao. Selain itu, sebelumnya aku juga mengatakan bahwa aku tidak melarang mereka untuk memasuki tempat ini. Jawab King Ruo menjelaskan. Baik, kami mengerti Yang Mulia. Wilayah terlarang sebagai wilayah suci adalah tempat pengembangan diri, benteng perlindungan utama dan tempat untuk mengatur pemerintahan. Selain itu, kawasan terlarang juga akan diprioritaskan bagi para leluhur klan yang merupakan sosok penting. Wilayah utara dan wilayah barat yang masih kosong akan menjadi salah satu kediaman mereka. Adapun wilayah luar adalah pusat perdagangan dan tempat untuk menjalankan pemerintahan. Tugas penting untuk menyiapkan kedua tempat ini aku serahkan pada kalian, ucap King Ruo dengan serius. Baik Yang Mulia. Penjelasan King Ruo dalam membagi wilayah pemerintahan Gunung Nanjin membuat Ying Haotian dan semua orang semakin mengaguminya. Aku benar-benar menyukai pemikiran Yang Mulia, ucap Ying Haotian, berbicara pada Ying Yumao dan Ying Tajun melalui telepati. Aku juga, ucap Ying Yumao dan Ying Tajun menanggapi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo. Yang Mulia, ini mengenai persiapan pembangunan di dalam dan di luar wilayah terlarang, mohon arahannya, ucap Ying Tajun. King Ruo menganggukkan kepalanya. Di kawasan terlarang, kita hanya perlu membangun ulang istana terlarang yang telah hancur, dan menambah beberapa kediaman di wilayah puncak utara dan puncak barat, lalu di wilayah luar, kita bisa memulai membangun di wilayah selatan. Baik Yang Mulia. Untuk membantu kalian membuat rancangannya, aku akan memanggil Murong Wende, Husan dan Tu Hai, ucap King Ruo sambil mengeluarkan lencana klan Shen Zhenyin. Ini akan menjadi identitas kita untuk sementara hingga kekuatan kekaisaran benar-benar berdiri, ucapnya sambil memberikan mereka masing-masing lencana klan Shen Zhenyin dan pedang Sue Luo sebagai tanda bahwa mereka adalah orang-orangnya. Selain itu, King Ruo juga menjelaskan keberadaan klan Shen Murong yang ada di kota Bunga Semi Selatan dan klan Shen yang berada di kota Shen Men. Terima kasih Yang Mulia, ucap mereka dengan hormat. Apakah ada pertanyaan? Tanya King Ruo dengan ramah. Ini mengenai pembangunan kediaman dan pusat pemerintahan di luar wilayah terlarang. Apakah boleh kami meminta klan Shen Murong yang berada di kota Bunga Semi Selatan dan klan Shen yang kota Shen Men untuk membantu kami? Tanya Ying Yumao. King Ruo menganggukkan kepalanya, namun dengan segera ditanggapi oleh Feng Wu Bohuai. Tuan,
Anggota klan Shen Wurong saat ini sangat sedikit. Selain itu biarkan mereka benar-benar menancapkan kekuatannya di kota bunga semi selatan sebagai klan Shen Zhenyin. Untuk membantu pembangunan di Gunung Nanjin, aku akan meminta Su Yinran mengirimkan beberapa ribu prajurit, ucapnya dengan serius. Benar, Tuan, aku juga akan memanggil beberapa ribu prajurit untuk membantu pembangunan, ucap Xuan Wu Zuxian. Baik, terima kasih, lalu apakah ada lagi? Tanya King Ruo sambil mengedarkan pandangannya dengan tenang. Tidak ada yang mulia, kami rasa ini sudah lebih dari cukup, ucap Ying Haotian dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika ada hal penting yang ingin kalian tanyakan pada saat aku tidak ada di tempat ini, kalian bisa menggunakan lencana klan Shen Zhenyin yang telah aku berikan. Lalu apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Ada, Yang Mulia, hamba ingin melaporkan bahwa, sebelum kami tiba di tempat ini, kami sebenarnya baru saja memeriksa perbatasan wilayah utara, dan kami akhirnya mengetahui bahwa wilayah terlarang sebelumnya ternyata dapat dimasuki oleh klan Shen Guoshi Sunhai. Mengenai masalah ini, apa yang harus kita lakukan, karena keberadaan mereka secara langsung akan berpengaruh pada pembangunan di luar wilayah terlarang? Tanya Ying Yumao. King Ruo menganggukkan kepalanya. Mulai hari ini, jangan biarkan mereka atau siapapun memasuki Gunung Nanjin. Lakukan pemeriksaan dan penjagaan hingga di wilayah daratan kematian. Tugas penting ini aku serahkan pada Yuan Nandong, ucapnya dengan tenang. Baik Yang Mulia, apakah itu artinya kami boleh membunuh mereka? King Ruo menggelengkan kepalanya. Setidaknya beri mereka kesempatan untuk pergi. Selain itu, untuk memaksimalkan penjagaan, tugas ini sebaiknya diambil oleh kalian yang sudah berada di tahap abadi. Baik Yang Mulia, hamba mengerti, ucap Yuan Nandong dengan hormat. Apakah ada lagi? Tanya King Ruo. Tidak ada Yang Mulia. King Ruo menganggukkan kepalanya. Beberapa hari ke depan aku akan segera melanjutkan perjalanan. Untuk pembangunan, kalian bisa menggunakan Husan dan rombongannya tiba. King Ruo sambil mengabari Husan, Tuhai dan Murong Wende untuk datang ke Gunung Nanjin. Baik Yang Mulia. Sambil berbincang-bincang santai, King Ruo mengeluarkan beberapa botol arak rumput kristal serta buah-buahan abadi dari dalam cincin penyimpanannya. Tuan, hamba saja, ucap Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai dengan sigap, sambil meraih minuman dan buah-buahan tersebut, lalu menghidangkannya. Terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah. Ini adalah buah-buahan abadi, bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Ying Yumao berbicara pada semua orang melalui telepati, menatap King Ruo dengan takjub. Silakan, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya dengan santai. Terima kasih Yang Mulia, ucap Ying Haotian dan rombongannya dengan hormat, lalu dengan perlahan menyesap minuman yang telah mereka terima dari Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian. Benar-benar minuman yang luar biasa, ucap Ying Tajun, berbicara pada rombongannya melalui telepati. Menatap King Ruo yang menikmati minumannya dengan takjub. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba seorang prajurit yang berjaga di luar istana memasuki ruangan. Prajurit, ada apa? Tanya si Zihu Jin dengan serius. Jenderal, segel pilar emas terus bergetar, jawabnya menjelaskan. Seseorang ingin memasuki tempat ini dengan paksa. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya si Zihu Jin dengan tenang. Biarkan saja, namun kalian juga perlu untuk mengawasi dan memastikan dari kelompok mana mereka berasal, jawab King Ruo. Baik Yang Mulia, ucap si Zihu Jin, lalu meminta prajurit tersebut memeriksa arah yang ditunjukkan oleh pilar emas. Baik Jenderal, ucap prajurit tersebut dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah prajurit itu pergi, Ying Yumao yang masih belum mengerti bagaimana cara pilar emas itu bekerja langsung menanyakan hal tersebut pada King Ruo. Apabila ada kerusakan pada dinding, untuk memulihkannya, kalian perlu mengirimkan kekuatan pada pilar emas tersebut. Sedangkan untuk meningkatkan serangan mantra formasi pembunuhan, kalian juga cukup melepas aura pembunuhan pada pilar tersebut, jawab King Ruo menjelaskan. Baik Yang Mulia.
Zizi Hujin dan rombongannya yang sebelumnya mendapat penjelasan dari Ying Yumao mengenai kehebatan segel perlindungan dan segel pembunuhan tersebut tampak begitu senang karena pilar emas tersebut begitu mudah digunakan. Jika yang datang berada di tingkat semi-abadi, itu tidak ubahnya dengan mengantar nyawa, ucap Ying Haotian. King Ruo menganggukkan kepalanya. Mantra formasi perlindungan dan mantra formasi pembunuhan ini memang dirancang untuk menghadapi mereka yang berada di tahap abadi. Walaupun demikian, aku tidak ingin ada yang menganggap remeh mereka yang berada di tahap semi-abadi, karena semesta ini begitu luas dan tak terselami, ada begitu banyak rahasia dan kehebatan lainnya yang masih belum terungkap dan kita ketahui, ucap King Ruo dengan serius. Baik Yang Mulia, jawab Ying Haotian dengan hormat. Sambil menikmati minuman dan buah-buahan abadi, mereka juga berbincang-bincang santai. Yang Mulia, ucap Ying Yumao dengan ragu, menatap King Ruo dengan serius. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Ini mengenai latar belakang Yang Mulia, ucapnya dengan ragu. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ramah. Aku yakin kalian juga sudah tahu, ucapnya. Walaupun demikian King Ruo tetap menunjukkan lencana giok putih dari klan King dan lencana giok Shen Guo Shiling, membuat Ying Yumao dan mereka semua tercengang. Nama King diambil dari pihak ayahku, ucap King Ruo tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, karena mereka sudah dapat menyimpulkan bahwa kekuatan darah mantra formasi cakram emas yang King Ruo miliki pasti berasal dari pihak ibu. Latar belakang Yang Mulia benar-benar mengerikan. Aku benar-benar tidak menyangka jika Yang Mulia adalah sosok penting di kedua klan kuno tersebut. Tidak heran jika kekuatannya benar-benar mengerikan. Ying Yumao berbicara pada rombongannya melalui telepati dengan serius. Benar, namun aku semakin penasaran dengan kedudukan Yang Mulia di dalam kedua klan kuno tersebut, ucap Ying Tajun. Dengan kekuatannya, Yang Mulia pasti berada di anggota suci inti murni, ucap Ying Haotian menanggapi. Dengan kehadiran dan latar belakang Yang Mulia, aku semakin yakin bahwa Gunung Nanjin akan menjadi tempat yang paling aman, ucap Ying Haotian, menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Benar, ucap Ying Yumao dan Ying Tajun menanggapi. Apakah ada lagi? Tanya King Ruo. Tidak ada Yang Mulia, ucap semua orang dengan hormat. Tidak lama kemudian, prajurit yang ditugaskan oleh Zizi Hujin untuk memeriksa dinding segel perlindungan sebelumnya kembali. Prajurit, bagaimana? Tanya Zizi Hujin dengan tenang. Jenderal, Wan Xin dan pasukannya, sepertinya ingin kembali. Selain itu, di dinding utara telah terjadi pertempuran. Antara Wei Silan dengan prajurit dari klan Shen Guo Shi Sun Hai, jawab prajurit tersebut dengan hormat. Terima kasih, ucap Zizi Hujin, sambil meminta prajurit itu untuk kembali dan beristirahat. Terima kasih Jenderal, lalu meninggalkan ruangan itu dengan hormat. Setelah prajurit itu pergi, Zizi Hujin dan semua orang lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ying Yumao dengan hormat. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Ucap King Ruo balik bertanya, membuat Ying Yumao dan rombongannya langsung terdiam. Yang Mulia, keputusannya ada di tangan Anda, ucap Ying Yumao yang tidak ingin membuat kesalahan, berbicara dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Ying Yumao, Yuan Nandong, temui Wan Xin dan pasukannya, katakan padanya untuk pergi dan tidak membuat kekacauan di kawasan barat. Bantu mereka untuk keluar dari kawasan ini dengan aman. Adapun urusan di kawasan utara, biar aku dan Haotian yang menangani. Sedangkan Tajun, Hujin dan yang lainnya, silakan untuk beristirahat, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, lalu meninggalkan tempat itu dengan tertib. Tuan, bagaimana dengan kami? Tanya Feng Wu Bohuai dan Xuan Wu Zuxian dengan hormat. Sesuai dengan tugas yang aku berikan sebelumnya. Zuxian, kamu sudah bisa kembali ke klan, dan Bohuai, kamu akan tetap berada di sini, walaupun demikian aku juga tidak melarangmu untuk kembali dan mengawasi kota Feng Wu, jawab King Ruo. Baik Tuan, dengan hormat. Setelah memberikan pengarahan pada Xuan Wu Zuxian dan Feng Wu Bohuai,
King Ruo lalu membawa Ying Haotian meninggalkan tempat itu. Sosoknya membias dan lenyap dari tempat itu. Setelah King Ruo dan Ying Haotian pergi, Xuanwu Suxian lalu berpamitan pada Fengwu Bohuai dan Sisi Hu Jin yang masih berada di tempat itu. "Saudara, aku pergi dulu," ucap Xuanwu Suxian dengan perasaan haru, yang tidak menyangka jika mereka akan segera berpisah secepat itu. "Baik saudara, jaga dirimu baik-baik, jika ada waktu, aku akan mengunjungi saudara untuk menikmati arak abadi bersama," ucap Fengwu Bohuai dengan hormat. "Baik saudara, tapi ingat tugas dari Tuan, setidaknya berusahalah untuk segera naik tingkat," ucap Xuanwu Suxian, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Xuanwu Suxian pergi, Fengwu Bohuai lalu melakukan pembicaraan serius pada Sisi Hu Jin untuk membuat rencana mereka ke depan. Di tempat lain, gerbang selatan, Ying Yumao dan Yuan Nandong yang ternyata membawa Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying tiba di depan dua pilar emas yang merupakan gerbang utama untuk keluar dan memasuki kawasan terlarang. "Pilar emas ini benar-benar menakutkan," ucap Ying Yumao saat merasakan aura pembunuhan yang begitu luar biasa dari kedua pilar emas tersebut, sambil mengeluarkan lencana klan Shen Zhenyin dari dalam cincin penyimpanannya, lalu melewati kedua pilar emas tersebut dengan tenang. Sus, mereka keluar dari wilayah terlarang tersebut seperti melewati kabut tipis. "Yang mulia benar-benar luar biasa, gerbang emas ini ternyata tidak terlihat dari luar," ucap Yuan Nandong. "Benar, itu artinya kita harus benar-benar mengingat arah dan letak gerbang ini dengan baik," ucap Ying Yumao menanggapi, lalu bergerak menuju wilayah barat untuk segera menemui Wan Xin dan pasukannya. Dalam waktu singkat, Ying Yumao dan rombongannya mendapati Wan Xin dan pasukannya yang sedang beristirahat di bawah pohon raksasa yang berjarak 100 meter dari dinding perlindungan. "Leluhur," ucap Wan Xin, menyambut kedatangan Ying Yumao dan rombongan dengan hormat. "Wan Xin, Yang Mulia meminta kami untuk mengawal kalian meninggalkan Gunung Nanjin," ucap Ying Yumao, membuat wajah Wan Xin dan rombongannya langsung membatu. "Leluhur, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi?" Dengan wajah serius, Ying Yumao dan rombongannya menggelengkan kepalanya. "Wan Xin, sebelumnya Yang Mulia telah memberi kalian kesempatan, namun kalian telah menolak dan dia juga telah melarang kalian kembali. Tidak membunuh kalian yang telah membuat masalah di tempat ini adalah kemurahannya," ucap Ying Yumao menjelaskan, membuat Wan Xin dan pasukannya terdiam. "Saudara, sebelum Yang Mulia datang, kalian harus segera meninggalkan tempat ini," ucap Yuan Nandong dengan wajah serius. "Benar," ucap Ying Yumao menanggapi. "Tapi leluhur, kemana kami harus pergi?" "Aku mungkin saja bisa pergi, tapi tidak dengan orang-orangku," menatap Ying Yumao dengan serius. "Wan Xin, kamu harus bertanggung jawab dengan keputusanmu," ucap Ying Yumao dengan serius, membuat Nan Xin yang kini benar-benar kehilangan harapan untuk bisa berada di tempat itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Baik, leluhur," ucapnya dengan wajah lesu. Dengan pengawalan Ying Yumao, Yuan Nandong, Yuan Qiyunfei dan Yuan Qiying, Wan Xin dan pasukannya lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di tempat lain, kawasan luar hutan utara. Duar. Ledakan dahsyat pertempuran terus bergema mengguncang kawasan itu dengan hebat. Di atas langit di balik mantra formasi ilusi. "Yang Mulia, sepertinya mereka juga ingin kembali," ucap Ying Haotian sambil menatap Wei Silan yang sedang menyaksikan pasukannya bertarung melawan puluhan murid klan Shen Guoshi Sun Hai. "Benar, tapi aku tidak ingin menerima orang-orang yang memiliki karakter seperti ini. Aku tidak perlu orang kuat dan hebat, karena hal itu bisa dibentuk, tetapi aku perlu orang yang bisa berpikir bijaksana dan mereka yang selalu memikirkan nasib orang banyak. Lagi pula sebelumnya aku telah memberikan kesempatan, tapi mereka menolak," jawab King Ruo dengan serius. "Baik Yang Mulia, lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Ying Haotian. "Menghentikan pertempuran dan mengusir mereka pergi dari tempat ini," jawab King Ruo dengan tenang. Sosoknya yang mengenakan topeng emas muncul bersama Ying Haotian yang langsung menghentikan pertempuran itu. "Leluhur,
Tuan, ucap Wei Silan dan Wei Jiu menyambut kedatangan King Ruo dan Ying Haotian dengan gembira. Wei Silan, ternyata kalian masih belum pergi. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Tanya Ying Haotian. Tuan, leluhur, kami ingin kembali. Dengan wajah serius. Aku adalah orang yang tidak pernah bercanda dengan kata-kata, jadi berhenti berharap untuk bisa kembali. Ucap King Ruo dengan tegas, membuat wajah Wei Silan, Wei Jiu dan Lang Jian yang ikut bergabung bersama kelompok tersebut langsung membatu. Wei Silan, sebelum Yang Mulia mengubah pikirannya, pergi dan tinggalkan Gunung Nanjin sekarang juga. Ucap Ying Haotian berbicara melalui telepati dengan serius membuat Wei Silan dan rombongannya langsung terdiam. Tapi, Tuan, ucap Wei Jiu. Baik, leluhur. Lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Haotian, awasi mereka, ucap King Ruo berbicara pada Ying Haotian melalui telepati. Baik Yang Mulia. Setelah Wei Silan dan rombongannya pergi, Ying Haotian yang mendapat perintah untuk mengawal pasukan tersebut, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Setelah Ying Haotian pergi, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada ratusan murid klan Shen Guoshi Sun Hai yang masih berdiri dengan sikap siaga di tempatnya. Apakah kalian pikir Gunung Nanjin adalah tempat kosong? Kalian klan Sun Hai benar-benar memandang rendah tempat ini. Sekarang kamu boleh pergi dan katakan pada pemimpin klan kalian, mulai hari ini jangan pernah menginjakkan kaki di Gunung Nanjin, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Mengubah ratusan sosok lainnya menjadi kabut darah, membuat sosok yang merupakan semi-abadi tingkat 8 itu mematung. Sangat kuat, menatap King Ruo yang mengenakan topeng emas itu dengan ketakutan, bahkan membuatnya tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Aku memberikan kematian yang mudah agar mereka tidak merasakan kesakitan. Jika kamu tidak segera pergi dari tempat ini, maka aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan, ucap King Ruo dengan tegas membuat pemuda tersebut langsung meninggalkan tempat itu dengan tunggang langgang. Setelah memastikan bahwa tempat itu benar-benar telah aman, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Bergerak dan memeriksa setiap kawasan dari balik perisai ilusi dengan seksama. Di tempat lain, Wei Silan dan rombongannya terus bergerak meninggalkan Gunung Nanjin dengan perasaan kesal. Menggerutu dan mengutuk diri sepanjang jalan, hingga akhirnya tiba di kaki gunung, lalu terus bergerak meninggalkan Gunung Nanjin. Di balik perisai ilusi, Ying Haotian yang telah memastikan bahwa rombongan tersebut benar-benar telah meninggalkan Gunung Nanjin, lalu memeriksa kawasan luar dengan tenang, sambil bergerak kembali menuju kawasan terlarang. Di tempat lain, kawasan barat Gunung Nanjin, Yan Xin dan rombongan akhirnya tiba di kaki Gunung Nanjin. Saudara, maaf kami hanya bisa sampai di sini. Semoga kalian bisa menemukan tempat yang aman, ucap Yuan Nandong dengan serius. Terima kasih, saudara, leluhur, kami pergi, ucap Wan Xin dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah memastikan Wan Xin dan rombongannya benar-benar telah pergi, Ying Yumao lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang telah selesai memeriksa kawasan luar Gunung Nanjin lalu kembali ke istana puncak Gunung Timur. Sosoknya muncul di kawasan istana, menemui Sisi Hu Jin yang kebetulan masih berada di dalam istana. Yang Mulia, berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Hu Jin, aku ingin beristirahat, tetapi katakan pada yang lain bahwa aku sudah pergi, ucap King Ruo sambil meminta pemimpin puncak utama Gunung Timur itu untuk berdiri dan memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi. Baik Yang Mulia, terima kasih, ucapnya dengan hormat. Setelah menemui Sisi Hu Jin, King Ruo lalu meninggalkan aula istana, bergerak menuju ruangan rahasia yang berada di kawasan dalam istana tersebut. Di dalam ruangan rahasia, King Ruo lalu menyegel tempat itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi dan mengeluarkan Long Yuwei dari dalam dunia jiwa. Sosoknya muncul di dalam ruangan. Penguasa, ucapnya, berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, sambil menjelaskan tujuannya dengan sikap yang ramah. Terima kasih penguasa,
Yue, aku akan beristirahat beberapa hari, jika ada hal aneh, segera kabari aku, ucap King Ruo. Baik penguasa. Sambil menatap sosok King Ruo yang lenyap di dalam kehampaan, meninggalkan jejak cahaya biru keemasan yang langsung tersegel di dalam bola emas transparan. Menjadi abadi sesingkat ini, penguasa benar-benar menantang langit, ucapnya pelan, lalu mengubah wujudnya menjadi naga es dan melingkari bola emas yang menyegel gerbang dimensi dunia jiwa dengan perlahan. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di dalam aula kultivasi, menemui Yuan Bai dan Yuan Hei yang terus berjaga di hadapan pilar segel emas yang sedang memulihkan kekuatan mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai. Penguasa, ucap Yuan Bai dan Yuan Hei sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah, sambil memperhatikan pemulihan mutiara sumber kehidupan yang ada di hadapannya dengan seksama. Terima kasih penguasa, menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Setelah memeriksa mutiara sumber kehidupan tersebut, dan berbincang-bincang bersama Yuan Bai dan Yuan Hei, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju Istana Emas. Dengan kekuatan abadi, dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di Istana Emas, mendapati King Ling yang sedang berkultivasi. Tidak ingin mengganggu King Ling, King Ruo lalu menemui King Lian An sejenak, lalu pergi ke villa bambu emas dan berkultivasi di tempat itu dengan tenang. 3 hari kemudian menjelang pagi, di luar dunia jiwa, 3 sosok bergerak memasuki kawasan Gunung Nanjin. Suasana di tempat ini benar-benar berbeda. Maksud saudara Husan? Tanya Murong Wende. Sebelumnya saat kami menyelidiki gunung ini, aura hewan buas yang berada di tahap abadi hanya berada di kawasan dalam, tapi kini di kawasan luar pun begitu kentara, jawab Husan menjelaskan. Aku begitu penasaran, seperti apa kawasan terlarang Gunung Nanjin ini, ucap Tu Hai dengan penuh semangat. Ini seperti mimpi. Aku benar-benar tidak menyangka jika penguasa dapat menaklukkan gunung yang sangat ditakuti di kawasan selatan ini, ucap Husan. Benar, aku juga tidak menyangka akan secepat ini, ucap Murong Wende menanggapi. Pada saat mendekati kawasan terlarang, tiba-tiba Husan, Tu Hai dan Murong Wende dikejutkan dengan kemunculan 2 kera api raksasa yang sudah berada di tahap abadi. Memasuki Gunung Nanjin adalah hal yang terlarang. Segera tinggalkan kawasan ini, ucap salah satu kera api tersebut sambil melepaskan aura penindasan. Tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, Husan, Tu Hai dan Murong Wende langsung mengeluarkan lencana emas klan Shen Zengin dan pedang Sui Luo dari dalam cincin penyimpanannya, membuat kedua kera api raksasa itu langsung menarik aura penindasannya. Sus, kedua sosok tersebut mengubah tampilannya. Apakah kalian saudara Husan? Menatap Husan dan rombongannya dengan serius. Benar saudara, dan mereka saudara Tu Hai dan saudara Murong Wende, jawab Husan memperkenalkan diri dan rombongan sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara, aku Yuan Qiyun Fei dan saudaraku Yuan Qiying, mohon maaf atas tindakan kami sebelumnya. Ucap Yuan Qiyun Fei memperkenalkan diri dengan ramah sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Husan dan rombongan yang memahami tindakan kedua kera api raksasa tersebut menganggukkan kepalanya. Saudara Yuan Qiyun Fei, kami datang karena panggilan penguasa, ucap Tu Hai menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Yuan Qiyun Fei dan Yuan Qiying yang sebelumnya telah mengetahui hal tersebut lalu membawa Husan dan rombongan ke dalam kawasan terlarang. Sus, mereka bergerak dengan tenang. Ini benar-benar luar biasa. Baru tiba saja kita telah berjumpa dengan 2 hewan buas penjaga di tingkat abadi, lalu bagaimana di kawasan bagian dalam, ucap Tu Hai berbicara pada Husan dan Murong Wende melalui telepati dengan penuh semangat. Dapat memiliki kekuatan dan pasukan seperti ini, penguasa benar-benar luar biasa, ucap Murong Wende menanggapi dengan takjub. Setelah terus bergerak, mereka akhirnya tiba di dinding segel selatan. Saudara, kita telah tiba di gerbang selatan. Untuk melewati gerbang ini gunakan lencana klan Shen Zengin, ucap Yuan Qiying sambil mengeluarkan lencana klan yang dimilikinya. Baik saudara,
jawab Husan sambil mengeluarkan lencana klan yang dimilikinya dengan perasaan ragu. Karena mereka bahkan tidak melihat adanya gerbang di tempat itu. Setelah semua orang mengeluarkan lencana klan yang dimilikinya, Yuan Qiing lalu memimpin rombongan tersebut memasuki dinding ilusi tersebut. Sus! Mereka seperti melewati kabut tipis lalu melewati dua pilar emas raksasa yang berada di balik pilar emas tersebut, mendapati dua singa emas yang sedang berjaga. Saudara Tanxian, Saudara Feng Yue, ucap Yuan Qiing menyapa kedua sosok tersebut dengan ramah, sambil memperkenalkan Husan dan rombongannya. Sus! Kedua singa emas itu mengubah tampilannya. Saudara, aku Sisi Tanxian, dan aku Sisi Feng Yue, ucapnya memperkenalkan diri sambil menangkupkan tangannya dengan ramah. Setelah saling memperkenalkan diri di tempat itu, Yuan Qiing lalu membawa Husan dan rombongan ke Istana Puncak Selatan. Sambil bergerak menuju Istana Puncak Selatan, mereka berbincang-bincang santai, terus Yuan Qiunfei dan Yuan Qiing yang secara bergantian menjelaskan wilayah terlarang tersebut. Di tempat lain, ruangan rahasia Istana Puncak Timur. Long Yuwei yang sedang berjaga di dalam ruangan rahasia tersebut kembali dikejutkan dengan aura hewan buas tingkat abadi yang mendekati tempat itu. Ini adalah ketiga kalinya sosok itu memeriksa tempat ini, apakah dia ingin bertemu dengan penguasa? Batinnya yang ingin melaporkan hal itu tapi masih ragu. Di dalam dunia jiwa, Villa Bambu Emas. King Ruo yang baru saja selesai berkultivasi memulihkan pondasi kekuatannya, lalu mengeluarkan bejana tingkat langit. Ini adalah pekerjaan yang sudah lama tidak aku lakukan, apakah hasilnya akan berbeda? Batinnya sambil mengeluarkan berbagai jenis bahan untuk membuat pil dan senjata tingkat tinggi. Sepanjang hari King Ruo terus bekerja, membuat berbagai jenis pil tingkat tinggi dan memperbaiki berbagai jenis senjata. Menjelang malam, King Ruo lalu kembali ke Istana Emas. Sus! Sosoknya muncul di Istana Emas, mendapati King Ling masih berkultivasi. Sepertinya Ling Er sedang berusaha naik tingkat, batinnya lalu menemui King Lian An yang sedang diasuh oleh Yin Rongyu dan Luo Jiaolai. Setelah menemui King Lian An dan memeriksa keadaannya, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa. Sus! Sosoknya muncul di hadapan Long Yuwei yang sedang berjaga. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Yuwei, apakah ada hal aneh? Tanya King Ruo dengan ramah. Ada penguasa, selama 3 hari ini, aku terus merasakan aura yang sama seperti mengawasi tempat ini. Jawab Long Yuwei menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu pasti Sisi Hujin, jawab King Ruo dengan tenang, lalu meminta Long Yuwei kembali ke dalam dunia jiwa. Betelah Long Yuwei kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu keluar dari dalam ruangan tersebut, dan memberi tanda pada Sisi Hujin bahwa dirinya telah pergi. Sosoknya melesat naik ke atas langit, bergerak pergi tanpa diketahui oleh semua orang. Dengan menggunakan teknik sirah bulan perak, King Ruo dapat bergerak dan memeriksa kawasan tersebut dengan tenang. Sosoknya terus bergerak memeriksa kawasan terlarang tersebut dengan seksama hingga akhirnya tiba di Istana Puncak Selatan. Ternyata Husan sudah datang, ucapnya sambil memperhatikan pertemuan tersebut dengan tenang. Di dalam aula Istana Puncak Selatan itu, hadir Ying Haotian dan semua orang, bahkan Sisi Hujin juga ada di tempat itu, berbincang-bincang santai sambil diselingi gelak tawa. Melihat bagaimana sikap mereka yang begitu tenang dan santai membuat King Ruo ikut merasa senang. Semoga pembangunan di tempat ini dapat berjalan dengan lancar, batinnya. Setelah selesai memeriksa kawasan bagian dalam, King Ruo lalu keluar dari kawasan itu, lalu memeriksa kawasan luar dengan tenang. Sosoknya bergerak dengan tenang dan terus bergerak hingga keluar dari kawasan tersebut. Pada saat dirinya keluar dari wilayah selatan gunung tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan ada ribuan aura dari daratan kematian, bergerak menuju tempat itu. Apakah mereka pasukan dari klan Feng Wu dan klan Xuan Wu? Batinnya sambil bergerak menuju daratan kematian. Sosoknya yang menggunakan teknik sirah bulan perak, membaur dengan kegelapan malam dengan tenang.
Pada saat terus bergerak mendekati kelompok besar tersebut, tiba-tiba King Ruo merasakan aura pembunuhan yang begitu luar biasa. Ini aneh, ucapnya sambil bergerak mendekati kelompok tersebut dengan penasaran. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.